Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Miss. How are you, Amel? I'm fine, Miss. Alhamdulillah. So, where are you now? I'm in home. Oh, di rumah. Iya, Miss. Gimana di rumah? Ini nggak? Hujan nggak? Banjir nggak? Nggak sampai banjir juga sih, hujan aja. Oh, sekarang lagi hujan ya berarti? Iya. Iya, sama dong. Di sini juga. Amel, have you done your homework, Amel? Yes, Miss. Done. Gimana? Ada kesulitan nggak? Untuk pengisian soalnya nggak terlalu sulit, Miss. Alhamdulillah. Berarti benar semua dong ya. Insya Allah. Ya udah, berarti hari ini kita bahas soal yang kemarin udah Miss kasih. Oke, let's begin our meeting today by reciting ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin terakhir belajar apa sih? CS, Miss. Oh, Aduh, CS susah banget. CS bahasa Inggris. Terus setelah UTS pembelajaran apa? Apa sih application gitu, apa sih, Miss? Application letter ya? Iya, itu. Oh. Tapi udah mulai belajar belum sama Miss siapa? Belum tahu sih, aku cuman baru lihat judul-judulnya doang. Oh, ya udah, berarti hari ini Miss yang ngajarin ya. Di sini Miss mau ngajarin beberapa aja sih, nggak mungkin nanti sama guru bahasa Inggris gini diajarin lagi di sana. Ya, alangkah baiknya sebelum mulai belajar kita baca Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, materi kali ini writing an application letter. Nah, application letter. Gina tahu nggak application letter itu apa? Application tuh apa sih? Aplikasi. Application itu apply ya surat lamaran kerja. Lamaran kerja. Letter that you write to a company or organization when you are applying for a job. Nah, terus apa sih pentingnya dari application letter ini? Nah, application letter ini penting buat mempromosikan diri kamu nih. Kalau misalkan kamu mau kerja di suatu perusahaan tuh kamu harus ngasih tahu dulu ke perusahaan itu kemampuan kamu tuh apa, kayak gimana gitu kan, pengalaman kamu apa. Nah, itu salah satu kepentingan dari aplikasi letter tuh kayak gitu. Terus purpose, nah ini to secure an interview, terus eventually to obtain a job, buat dapat panggilan interview sama buat ini dapat pekerjaan. Nah, di sini ada part of application letter. Sebelumnya Gina udah tahu belum kalau misalkan lamaran kerja tuh ada part-partnya sebenarnya? Gak ngerti, Miss. Kenapa coba harus ada part-part? Susah banget. Iya, jadi tuh application letter itu nggak sembarangan kamu kayak nulis surat cinta, bukan. Tapi ada susunannya. Nih, yang pertama tuh ada heading. Terus yang di baris kedua tuh ada inside address. Nah, di baris ketiga tuh ada salutation. Nah, udah masuk ke bagian inti dari surat, itu masuknya body of the letter. Nah, kalau misalkan penutup, ini ada complementary clause, terus ada signature. Nah, kita bahas satu-satu ya. Heading itu contains the address of the sender and the date on which the letter is being written. Nah, example, 28 Susanto Street, Nova Village, Quezon City, June 20, 2007. Nah, di dalam heading itu, tadi tuh heading di bagian sini ya, di bagian atas nih. Di bagian atas. Di heading itu biasanya ada alamat si pengirim surat. Terus ada tanggal suratnya itu dibuat kapan. Nah, itu masuknya ke dalam heading. Selanjutnya, nih, kayak gini nih, di barisan pertama gini, itu namanya heading. Nah, terus di yang kedua itu ada inside address. Nah, inside address itu contains the name of the employer, his or her position, company's name, and the address of the company or organization. Example, Dr. John bla bla bla, Presiden bla bla bla, bla 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 bla, gitu kan.
Nah, di inside address ini itu biasanya tertulis nama si penerima surat. Penerima surat sama posisinya dia nih. Di sini kan penerimanya Dr. John. Nah, posisinya dia sebagai presiden the food company. Terus sama company's name and the address of the company. Nah, ini nih alamat perusahaannya tuh di sini. Nah, inside address tuh biasanya di sini nih, di barisan kedua setelah heading. Paham gak sampai sini? Paham. Nah, lanjut ya. Oke. Nah, selanjutnya ada salutation. Salutation is an expression of greeting to the employer that comes immediately before the body of the letter. Nah, salutation ini salam pembuka. Salam pembuka sebelum body of letter. Jadi sebelum ke inti surat, biasanya salutation ini ada di sebelum inti surat, kayak Dear Dr. Villanueva gitu. Nah, itu namanya salutation, salam penghormatan gitu. Nah, selanjutnya, nah di sini biasanya nih salutation nih, di barisan ketiga. Nah, iya, habis alamat. Salutation. Nah, tadi heading apa heading? Ini apa namanya? Alamat si penulisnya. Nah, kalau inside address berarti masuk ke penerima. Nah, terus, masuk nih ke body of the letter. Body of the letter, it is in this part where you may convey all the message you want your reader to understand. Nah, body of the letter itu inti dari suratnya nih. Di body of letter ini kamu bisa mengutarakan keinginan kamu, memperkenalkan diri kamu, intinya inti atau maksud tujuan dari kamu mengirim surat itu tuh apa sih? Gitu. Sama kayak isi ya, Miss? Iya, body of letter itu isi intinya gitu tuh. Nah, nih biasanya nih first paragraph attract the attention of the employer. Nah, biasanya tuh di surat lamaran pekerjaan tuh ada 3 paragraf umumnya ya. Nah, paragraf pertama itu biasanya buat ngasih perhatian ke si pembacanya nih, ke si penerima suratnya nih. The way the reader come to know of the job opening, from whom or from what publication, advertisement or any course, or in search of information did you learn the job opening. Nah, biasanya di paragraf pertama ini kita tuh mengutarakan tahu dari mana informasi ada pekerjaan ini. Kayak gitu nih, contohnya ada di sini. My past professor Dr. Nora blah 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 has informed me of an opening in your company for an accounting major who is blah blah blah, kayak gitu. Jadi dia tahu informasi ini dari ini. Oh iya. Nah, terus selanjutnya second sentence itu ada the exact purpose of the letter. Dan jadi tujuan langsung ke tujuan di penulis surat ini nih. I should like to be considered for this position. Saya mau posisi ini. Masih tahu posisinya ya. Iya, dia di mana? Ya. Nah, biasanya tuh di sini nih paragraf pertama nih. Setelah salutation tadi, dia di sini adanya nih. Terus second paragraph nih. Second paragraph tuh biasanya create the employer's interest or desire in your application by indicating your educational attainment. Nah, biasanya di paragraf kedua ini bikin si penerima surat atau si HR yang mau kamu tuju nih interest. Menarik perhatian gitu ya. Dan perhatian dengan cara kamu menyebutkan ini your educational attainment. Kamu menyebutkan kamu lulusan mana. Kayak gitu. Nah, biasanya dia di sini di paragraf kedua, ya di bawahnya. Nah, terus nih, third paragraph indicate your work experience and training session attended. Nah, biasanya di paragraf ketiga nih, kamu tuh menyebutin experience kamu, pengalaman kerja atau pengalaman organisasi yang berkaitan sama pekerjaan yang mau kamu lamar. Gitu, misalkan kamu mau melamar pekerjaan analis kesehatan, terus kamu pengalamannya pernah nih ikut sama anggota PMI kayak gitu. Sini biasanya, nah sini biasanya di sini nih di paragraf terakhir biasanya. Paragraf. Sampai sini paham nggak? Paham. Ya.
Lanjut ya. Oke. Nah, fourth paragraph, personal attitudes, interests, qualities, activities toward job. Nah, biasanya di sini nih kamu tuh bisa mengutarakan plan kamu ke depan. Kalau misalkan kamu jadi itu, kamu bakal ngapain? Gitu. Jadi intinya kamu menunjukkan seberapa tertariknya kamu sama pekerjaan yang mau kamu lamar ini. Tuh, paham ya? Nah, sini tuh biasanya nih. Udah terakhir banget ini. Iya. Masih ada Oh, masih sebenarnya. ada. Banyak juga ya ternyata. Iya, banyak, tergantung. Biasanya kalau misalkan udah paragraf akhir tuh paragraf 4, paragraf 5 tuh isinya cuma beberapa kalimat aja, sedikit. Karena itu udah mau hampir kalimat penutup. Jadi biasanya untuk meyakinkan si penerima suratnya nih, gitu tuh. Nah, fifth paragraph, to make the employer believe that you are the right person the company has been looking for. Nah, paragraf kelima nih, itu kamu harus meyakinkan mereka kalau misalkan mereka tuh nggak bakal sia-sia milih kamu, gitu tuh. Contohnya nih kayak gini nih, enclosed is my resume to give you more detailed information about my qualification, gitu. Misalnya di bawah. Writing an application letter. Nah, application letter itu adalah surat lamaran pekerjaan. Kalau misalkan Amel mau ngelamar pekerjaan di suatu perusahaan, itu kan biasanya ada surat lamaran kerjanya tuh. Iya. Nah, di kelas 12 biasanya Amel udah diajarin gimana sih tata cara buat nulis surat lamaran pekerjaan. Nah, kepentingannya tuh apa sih? Apa sih pentingnya surat lamaran pekerjaan? Nah, ini nih pentingnya buat lamar kerja, gitu kan. Terus tujuannya buat dapat panggilan interview sama buat dapat pekerjaan. Terus nih ada parts of application letter. Nih, ini bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada heading, yang kedua ada inside address, yang ketiga ada salutation, yang keempat ada body of the letter, kelima ada complementary clause, yang terakhir ada signature. Nah, heading. Kita bahas satu-satu ya. Nah, heading itu biasanya contains the address of the sender and the date on which the letter is being written. Nah, biasanya di dalam heading itu terdapat alamat si pengirim surat sama tanggal surat ini dibuat kapan. Nih, contohnya ada di sini. Nah, paham kan sampai sini? Iya, paham. Nah, lanjut. Nah, di sini nih biasanya heading nih ada di sini. Di paling atas banget itu biasanya heading. Nah, terus yang kedua ada inside address. Nah, inside address ini contains the name of the employer, his or her position, company's name, and the address of the company or organization. Nah, di inside address ini itu ada nama dari penerima suratnya, posisi dia, sama nama perusahaannya biasanya apa. Nah, ini contohnya. Kayak gini sampai sini paham nggak? Paham. Alhamdulillah. Jadi apa itu application letter? Surat ini lamaran untuk dikirim ke kantor atau perusahaan. Ya, surat lamaran kerja. Ada bagian apa aja sih tadi? Tadi sih ada 6 ya, Miss. Itu apanya tuh yang 6? Partnya gitu. Kan tadi ada nama ada alamat penerima, ada alamat pengirim, ada namanya, ada inti suratnya, terus juga ada apa sih yang untuk menarik perhatian pembaca, terus juga ada apa tuh terakhir tuh kayak seakan-akan kita nunjukin experience kita supaya si HRD ini mau gitu nerima kita. Ya, berarti paham ya sampai sini ya? Ya, berarti nih Miss punya tugas buat dikerjain minggu depan. Ada 10 soal, nanti Gina kerjain ya. Nanti pertemuan selanjutnya nanti Miss tanya. Nanti kita bahas lagi sama-sama. Oke. Ya udah, sekian pertemuan kita hari ini. Mari kita ucap alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.